dalam proses mengcover itu ada transisi yang terjadi di antara beberapa dari mereka, Bu. Jadi mereka ada yang kemudian dekat sama orang lain, akhirnya menikah lagi dan mengenalkannya itu bagaimana. Sampai orang-orangnya juga, sosoknya juga, padahal ini mungkin adalah orang tua kita. Yang mana jasanya pasti besar banget untuk kita. Cinta sejati, yang kata lu cinta sejati ya. Lu bakal dapetin cinta yang beneran sejati. Ada obat kuat. Mohon maaf, gak selalu lagi gitu ya kan? One, two, three. Welcome back to Cucetnya Baba Ridwan sama Bibu Putri. Yes, hari ini kita masih akan kembali untuk membicarakan seputar relationship, parenting, seputar hubungan gitu ya, yang akan dibahas lebih personal sih oleh kita berdua ya. Masalah ini pendapatnya Bibu sama Baba sama media perdebatan rumah tangga biasa gitu kan. Jadi kalau emang ada komentar menurut Baba sama Bibu kayak gimana sih, pernah nggak ngalamin, kita jawab menurut kita ini bukan dalil, bukan hukum, bukan ilmu pasti. Sharing-sharing aja. Pendapat sama pengalaman sih biasanya kita sharing di mari. Benar. Dan sebenarnya kita tuh emang bikin podcast ini karena Ridwan cukup sibuk, terus aku ngerasa nggak bisa punya pillow talk. Dia orangnya kayak nggak betah duduk lama-lama gitu ya kan. Jadi kalau diajakin candlelight dinner, terus ngobrol-ngobrol tuh udah deh gitu, nggak betahan gitu. Jadi makanya akhirnya kita bikin podcast ini dan mudah-mudahan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Ya, Jadi sok atulah silakan ayo mulai ikutan komen di sini, ngobrol ikutan bareng di mari. Yes. Lo mau nanya apa, mau komentar apa, kita terima baik-baik ya. kita ngobrol, silaturahmi juga Diskusi. terjaga, terus sih nambah ilmu pengetahuan juga. Jadi kalau misalnya ada yang kita nggak tahu atau ada yang kita yang salah, teman-teman bisa bantu-bantu koreksi, nambahin juga di kolom komentar. Oke. Nah hari ini seperti biasa kita udah disiapin 3 pertanyaan yang kurang lebih temanya tuh mirip-mirip untuk mewakili keresahan yang mungkin kalian sedang rasakan. Jadi langsung aja kita tembak Baba dengan pertanyaan pertama. Ada obat kuat. Mohon maaf, nggak selalu lemah di situ ya kan? Iya, tapi ini lumayan relate sih karena kalau cewek-cewek kan sering banget ngumpul terus banyak banget yang di-share tuh biasa tentang insecurity-nya mereka gitu. Dan ternyata mereka tuh nggak kepengen loh kelihatan insecure atau kelemahan-kelemahan mereka tuh mereka tutup rapat-rapat. Bahkan ada temen aku yang subuh-subuh udah bangun langsung pakai bulu mata palsu karena dia insecure banget, nggak kepingin Sama kelihatan. bulu matanya. Pengennya suaminya bangun melek tuh dia udah cantik gitu. Sampai kayak Ya gitu. harus. Ya itu benar, cuman maksudnya kita tampil polos juga apa adanya di depan suami itu sebenarnya nggak apa-apa loh gitu. Tapi ada banget memang di hubungan tuh kayak kelemahan kita tuh nggak pengen kelihatan oleh pasangan gitu. Dan menurut kamu gimana Mbak kalau misalnya kelemahan boleh nggak ditampilin di depan pasangan? Karena pendapat gue jelas gue orang yang apa adanya, jadi kalau gue lagi lemah dia tahu gue lemah, nggak ada masalah gitu loh. Justru kalau lo nggak kelihatan di depan pasangan lo, mau kelihatan di depan siapa ya kalau lo lemah? Benar. Satu ya, kalau menurut gue ya, ini kalau menurut gue balik. Di depan pasangan lo kuat, tapi di depan siapa lo kelihatan lemah. Kan aneh gitu. Jadi biarin pasangan lo yang lo tahu kalau lemah. Tapi kalau lo bisa handle sendiri kira-kira, oh nih, ini fatal banget kalau pasangan gue sampai tahu gue udah lagi jatuh, lagi lemah, terus pasangan gue ikut jatuh. Ya udah deh, jangan deh. Jadi tergantung situasi, kondisi, dan karakter pasangan ya. Tapi itu tadi, jangan sampai pasangan lo nggak tahu lo lemah. Ini ngomongin cowok-cewek ya. Cewek pasangan lo, istri lo nggak tahu lo lemah. Itu cewek lain tahu lo lemah, itu bahaya. Oh, iya. Jangan ya, paham kan maksud gua? Tapi mungkin kalau misalnya ada case orang tua juga ada sering banget misalnya sebenarnya suami atau istri atau misalnya sebenarnya banyak tuh yang ada film-film pendek gitu kayak ayah yang sebenarnya capek banget di luar sana tapi di dalam rumah atau kayak single mom gitu ya, kalau begitu masuk pintu rumahnya kayak harus di depan anak-anaknya harus terlihat kuat, terlihat tegar gitu ya. Itu beda cerita ya kalau misalnya kayak gitu. Ini di luar kita lemah, di dalam harus kuat. Tapi kalau misalnya ini pasangan case-nya, menurut aku kita memang bukan Superman gitu. Kita memang bukan superhero, kita adalah human being yang ada masanya kita kuat, ada masanya kita lemah gitu loh. Dan
aku pribadi yang juga sering banget merasa insecure sebenarnya. That's why aku sering banget nyolek-nyolek Ridwan, ngadu ke dia kayak, "Mbak, aku kayak gini." Dan kadang-kadang dia awal-awal pernikahan tuh dia sering nyalahin aku gitu loh. Padahal aku udah bilang sebenarnya kalau aku tuh memang basicnya suka banget insecure, kurang pede, yang aku butuhin dari kamu tuh kamu lift me up gitu, kamu semangatin aku gitu. Bahkan gue kalau lagi gue waras, gue kasih tahu apa yang harus dia jawab gitu. Jadi aku akan bilang gitu, Mbak, akan ada satu momen dimana aku lemah banget, akan lemah di hadapan kamu dan aku butuh kamu kuatin aku gitu. Jadi itu nggak apa-apa. Dan sebaliknya ya, tapi ini agak notes kalau misalnya buat pria sih menurut aku, karena ada based on cerita beberapa sahabat aku juga yang memang akhirnya mereka suka ilfeel sama suaminya kalau misalnya suaminya itu akhirnya confront tentang kelemahan mereka, tapi nggak buru-buru bangkit gitu. Kayak Rasulullah aja tuh dulu kan pertama kali mendapat wahyu gitu kan, juga menunjukkan kelemahan di depan Khadijah gitu, dan akhirnya diselimuti. Dan memang itu adalah filosofi bahwa memang suami istri itu adalah pakaian bagi satu sama yang lain gitu. Pada saat kita lemah tuh nggak apa-apa banget di hadapan pasangan untuk diselimutin gitu, untuk dikuatkan gitu. Tapi abis itu nggak berlama-lama gitu ya, nggak berlarut-larut, ada periodenya yang wajar, kemudian bangkit dan menjadi fitrahnya kembali, dimana laki-laki itu fitrahnya adalah ya memang harus kuat, tegar gitu ya, menghadapi segala macem, menjadi penanggung jawab. Dan memang istri itu memang basicnya tuh memang lemah, yang harus dibentuk, dibimbing, dituntun gitu. Jadi menurut aku ya itu, kalau misalnya kayak istri bolak-balik atau pasangan bolak-balik ngeluh gitu ya, atau enggak ngasih tau kelemahannya yang ada di diri dia, ya memang tugas suami tuh untuk selalu ngingetin untuk dia harus berdaya buat dirinya sendiri, karena dia adalah madrasah anak-anak, bahwa dia adalah kekuatan dari pasangannya dan lain-lain. Dan aku yakin itu kekuatannya bakal luar biasa banget pada saat itu tuh kembali fit gitu, udah nggak lemah lagi, udah kuat lagi, tuh kekuatannya justru wow, luar biasa banget gitu. Nah sebenarnya kalau untuk laki-laki boleh banget lemah, tapi ya jangan terbuai terlalu lama sih gitu, Mbak. Wajar itu berapa lama? Ya tergantung situasinya, misalnya dia jatuh sakit gitu ya sampai sembuh lah gitu ya, sampai recovery gitu. Nggak ada patokan pasti. Berarti Iya. intinya sih kalau menurut gua ya Ya intinya jangan kayak lu keenakan, jangan jangan- jadi terbuai gitu, kayak jadi cowok yang lemah terus deh gitu, soalnya istri gue kuat misalnya gitu, jangan lah, karena fitrahnya kan gak kayak gitu, jangan sampai kebalik. ya intinya adalah wajar itu kayak nggak jelas, nggak ada patokan waktu, tapi ada kalanya emang harus sabar aja jadi istri itu tadi, gimana caranya lu berhasil menguatkan suami lu atau enggak gitu kan. Terkadang ya ini gue sebagai kaum laki-laki ya, bukan gue mau terlihat lemah, tapi emang ada banyak sisi gue kalau nggak curhat ke bini gue, curhat ke siapa lagi, males gitu kan. Ada sih gue curhat di game maksudnya ya gue tumpahin itu ke game, cuman lebih enak lagi kalau curhat itu ke istri. Nah wajar itu nggak ada batasannya, aku nggak tahu sewajarnya wajar ini ada dalilnya apa enggak, ini pendapat aku nih Bu ya. Memang tidak wajar kalau kita mengeluh terlalu banyak, tapi nggak wajar juga kalau disimpan terlalu banyak. Itu takarannya, porsiannya bisa ditakar masing-masing karakter dan masing-masing pasangan. Lo paham nih pasangan lo bisa nerima tumpahan atau enggak, lo paham lo kuat menanggung beban atau enggak. Jadi kenali di diri sendiri dan diri pasangan lo, baru lo bisa treatment tuh. Oke, ini gue bisa tumpahin, ini nggak perlu gue tumpahin karena gue masih kuat. Gitu. Ya tapi intinya sih memang namanya rumah tangga, apa adanya aja lah gitu ya, dikomunikasiin aja selagi itu dirasa itu perlu. Mau dibilang mentalik tapi wajar-wajar aja sih. Cuman balik lagi, orang tua kita juga manusia ya. Sebenci-bencinya kita, ilfil kita, benci itu penyakit hati. Jadi kalau memang konsepnya itu, yang gue tau kan ilmunya, orang tua, sesalah-salahnya orang tua kita nggak boleh durhaka kecuali dia meminta kita menduakan Allah. Ya nggak sih? Ya kan? Ya udah. Selama bukan urusan tauhid, berarti masih bisa bertaubat, masih bisa dibenahi kesalahannya, dan maka tugas dia sebagai orang tua kayak gini loh. Memang itu suatu perihal yang aib ya, yang kayaknya fatal banget. Tapi ingat juga bahwa anak itu
dibesarkan orang tua untuk terus hidup. Sedangkan adapun anak mencintai orang tua, mengurus orang tua, itu hanya menghantarkan mereka kepada kematian. Jadi perbandingannya tuh apa ya? Mudah-mudahan kita tuh nggak jadi kena bisikan setan yang akhirnya membenci sampai orang-orangnya juga, sosoknya juga. Padahal ini mungkin adalah orang tua kita, yang mana jasanya pasti besar banget untuk kita. Pun kalau tidak berjasa besar, tetap kita Orang ada tua. karena beliau ini gitu kan. Jadi tetap kita harus takzim, yang takzim. dinilai harus menghormati gitu. Bahwa yang dinilai sama Allah, pertanggungjawaban kita sebagai anak adalah berbakti sama mereka, berbuat baik, melayani, dan tidak menyakiti sih. Jadi kalaupun kita ilfil, kita benci, boleh benci sama perilakunya. Benci kenapa sih sangat disayangkan harus selingkuh, harus tidak setia, harus menyakiti gitu ya. Tetapi jadi harus egois gitu. Tetapi di satu sisi kita tidak membenci sosoknya. Kita tetap harus melihat banyak kebaikannya dia sebagai seorang hamba lah, seorang manusia gitu. Kita harus ada memaafkannya juga gitu. Iya, alangkah lebih baiknya kalau lu memaafkan sih. Karena ya itu tadi, orang tua tuh manusia juga, bisa hilaf juga. Kalau lu dipantulin aja, kalau emang lu salah, lu juga berharap dimaafkan kan. Tapi ya lu berharap, lu kasih tahu orang tua lu, gue berharap lu berubah dan lu sadar kalau lu salah. Beda kasusnya dengan kalau orang tua lu udah sadar dia salah, dia nggak mau berubah, dia stick tuh, ya udah. Dan dia nggak minta maaf. Lu nggak perlu nggak benci dia, tapi yaudah, itu pilihan lo. Kita sama-sama, maksudnya kalau udah dewasa ya, kita sama-sama udah dewasa. Gue punya pilihan, gue sayang sama nyokap gue, katakanlah yang yang selingkuh adalah si bapak gitu. Gue sayang sama nyokap gue nggak terima nyokap gue lu sakitin. Karena ini jadi pedang mata dua nih Bu. Kalau kamu maafin gitu aja, ibunya bisa juga sakitin kan. Jadi gue nggak terima kalau nyokap gue lu sakitin. Nah, kalau lu nggak mau berubah, gue nggak akan mau menguatkan ibu gue untuk memaafkan lu. Gitu konsepnya. Tapi gue akan menguatkan nyokap gue untuk oke, let's move on. Kita bareng-bareng move on. Gue udah maafin, udah. Tapi gue nggak terima ya nyokap gue diselingkuhin. Ya sebenarnya jangan sampai terjadi lagi. Dan tapi disclaimer juga sih, kalau misalnya ternyata ini terjadinya anak pada saat dia masih kecil gitu, kita mengetahui terus kita jadi ilfeel, ya let's say belum punya KTP lah gitu ya, atau dia belum menikah lah gitu, dan belum dewasa juga, ya itu tugas orang tua sih sebenarnya untuk mengcover gimana caranya bahwa ini dikesampingkan dulu, jangan dipermasalahin sekarang, bahwa ilfilnya dihapus gitu, bahwa lo boleh ilfil nanti kalau lo udah gede gitu, karena kalau udah ngerti karena sekarang ini terlalu dini buat dia merasakan perasaan-perasaan yang dia nggak ngerti secara komprehensif gitu loh. Jadi ya misalnya nih yang selingkuh, let's say bapaknya atau ibunya gitu ya. Nah salah satunya ini yang terzolimi ini ya memang harus lebih tabah hati, kuat hati, mengcover pasangannya yang melakukan itu untuk tetap bicara yang baik-baik, testimoni yang baik tentang sosok orang tua di mata anak ini gitu. Karena ya itu kembali lagi, tapi bukan berarti bohong dong. Ya diplomasi aja sih, diplomatis dan somehow white lie juga gitu. Ntar nggak terima Bu. Ya tapi intinya gimana caranya bahwa intinya fokusnya kita kesampingkan dan ilfil itu jangan ditanamkan gitu loh. Gini, banyak temen aku, ini pengalaman aja ya, ada banyak temen gue, kayaknya banyak banget temen gue yang akhirnya menjadi single parents. Ini kedua sisi ya, mau ada yang laki-laki, ada yang perempuannya yang akhirnya ngerawat anaknya. Jadi mereka tidak mengcover tapi tidak menjelekkan. Jadi karena biar bagaimanapun si anak ini, gue setuju sih sama mereka, karena si anak ini pasti akan gede. Kita nggak tahu respon pas anak ini gede gimana. Gitu. Dan dalam proses mengcover itu ada transisi yang terjadi di antara beberapa dari mereka Bu. Jadi mereka ada yang kemudian dekat sama orang lain, akhirnya menikah lagi dan mengenalkannya itu bagaimana. Jadi kalau menurut mereka, kenapa gue nggak tutupin, maksudnya gue nggak ngibul bokapnya ada di mana segala macam, karena gue nggak mau nanti
anak ketika gue udah mau move on, lanjutkan hidup, anak gue masih, loh papa gimana, ada mending gue bikin, dia terima keadaannya sekarang, bokapnya lagi nggak ada, udah pergi, gue bilang ngomong gitu. Ya itu sih memang pekerjaan berat orang tua ya, tapi itu kembali lagi sih ke masing-masing. Tapi kalau misalnya ditanyain ke aku, ya sebisa mungkin sih gitu, alangkah mulianya kalau kita cover supaya anak nggak trauma, supaya anak juga nggak terlalu membenci orang tuanya sejak dini, karena si anak masih punya hak untuk dipenuhi rasa nyamannya, rasa percayanya, untuk dia optimal punya tumbuh kembang gitu loh. Jadi kalaupun kita harus berbohong atau nutupin sesuatu nggak real banget tuh karena demi kebaikan si anak juga. Nanti kalau later on dia sudah besar, dirasa sudah matang pemikirannya, terus tanpa kita kasih tahu dia tahu sendiri, ya nggak apa-apa dibahas, diomongin secara dewasa, itu udah nggak jadi masalah. Tapi ini tuh kayak Umur berapa tuh? ya karena banyak banget kan korban, misalnya yang orang tuanya bercerai, anaknya tuh kayak masih kecil-kecil banget gitu. Biasanya nanti usia SD, usia SMP yang sebenarnya belum mateng gitu. Bahkan SMA aja menurut aku juga masih. Tapi kalau si orang tuanya mau move on gimana? Nggak apa-apa? Ya move on Ada kan ada komunikasinya? kalimat diplomatisnya kayak, oh misalnya ibu atau ayahnya pengen menikah lagi karena akan lebih bahagia. Terus kayak intinya tetap harus memaparkan in positive way ketimbang harus ngejelek-jelekin mantan pasangannya gitu, karena itu kan auranya juga negatif, nggak baik buat anak, terus nggak baik buat, ya katanya mau move on itu bukan kayak awalan yang baik juga buat yang move Baba on. maksud tuh bukan ngejelek-jelekin, tapi ya tidak ditutup-tutupin kalau Ya kalau memang misalnya itu mereka udah aib nggak jelek bareng-bareng gitu, lagi. oh itu sih ya pasti gitu, tapi maksudnya alasan kenapa berpisah, soalnya ini kan Ya. kalau pertanyaannya kan si anak ini find out gitu bahwa orang tuanya berselingkuh sampai ilfeel gitu loh. Nah gimana nih terus caranya gitu ya, harus kalau dia lebih anaknya usianya belum matang, ya harus bukan ditutupin sih, dialihkan untuk tidak dibahas saat ini, harus di cover oleh yang si anak terasa saat ini gitu, untuk diajak bicara bahwa oh kejadian itu nggak ada dan bla 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 gitu. Yes. Ya karena sebenarnya kalau misalnya ya kita tahu lah, sama-sama tahu ya, faktor pernikahan tuh banyak hal, tapi bisa juga karena ketidaksetiaan ya seperti ini. Dan memang ya kita sih mendoakan ya, apapun ujian di dalam rumah tangga, mudah-mudahan sih bisa rujuk, mudah-mudahan bisa kembali, bisa utuh sedia kala, walaupun mungkin nggak akan sama, tapi ya at least we can try gitu ya. Tapi kalau misal ternyata pembahasannya di sini adalah udah deh kayaknya mau move on, kayaknya udah deh mau let go, tapi sebenarnya tuh masih cinta, kayak masih nggak terima nih, terus tapi satu sisi kayak nggak siap kehilangan, tapi udah di ujung tanduk nih, mungkin udah harus siap untuk hilang nih si sosok yang dikagumi selama ini, yang ternyata berkhianat, tidak setia gitu. Gimana? Kata-kata mudahnya ya, Kata-kata kata-kata mudahnya ya. Ngejalaninnya nggak akan pernah gampang. Sedih pasti kehilangan sesuatu yang besar, tapi ya fokus aja sama kalau lo kehilangan ini, cinta sejati, yang kata lo cinta sejati ya, lo bakal dapetin cinta yang beneran sejati gitu. Kalau cinta sejati kan harusnya nggak bakalan hilang gitu. Ini kalau emang bakal hilang ya buat memudahkan lo mungkin. Kondisinya sih nggak akan semudah diomongin. Kalau lo nggak ikhlas sama yang ini, lo genggam terus, lo nggak mungkin bisa megang dua cinta sejati. Iya. Jadi harus lepas dulu yang ini baru lo dapetin yang ini. Tapi kalau emang ini lo bisa pertahankan, lo yakin ini yang terbaik, lo yakin dia bisa berubah, lo yakin hubungan bisa lanjut, oke, perjuangin, silahkan monggo. Iya sih. Kalau misalnya aku sih filosofinya ya, kita lihat aja dari pengalaman orang lain. Banyak kok pengalaman orang lain yang merasa bahwa itu cinta sejatinya, terus kehilangan, bahkan ada yang let's say kehilangannya meninggal dunia gitu ya. Ya Kok apapun. meninggal dunia cinta sejati dong, Bu? Iya, tapi kan dia tetap rasa kehilangan itu kan gimana dealingnya gitu ya kan. Ya memang itu filosofinya adalah kalau aku ya, di saat kita kehilangan itu, kalau kita genggam terus ya tangan kita tuh penuh gitu, jadi kita emang Allah nggak akan bisa kasih kita ruang lagi, udah nggak ada, makanya nggak dikasih lagi. Tapi kalau kita let go, tangan kita terbuka, kita bisa menerima, maka pasti Allah akan kasih dan kita bisa merengkuh kebahagiaan dan cinta sejati kita yang
sudah dikadarkan itu gitu, bahwa yang kemarin selesai, yang sekarang baru gitu, ada lagi gitu kebahagiaannya gitu. Tapi dan itu udah banyak terjadi di orang-orang sih. Jadi kalau aku sih optimis aja gitu. Kalau orang lain aja bisa, mudah-mudahan ya berpikir ininya aja gitu. Sakit lu, nangisin aja, tangisin dah selesai. Sampai habis ya. Nangisin doa. Jangan cari jangan sampai salah jalan ya. Minta Lu pertolongan sama Allah. lagi riskan nih ya. Iya, Mas iya. lagi setelah labil kalau lagi zaman pacaran dulu lah gitu. Hati-hati dah, bismillahirrahmanirrahim, moga-moga kuat gitu aja deh kita doain. Ya intinya tuh semua itu pasti tuh ada campur tangan Allahnya gitu loh. Udah ada kode dan kodarnya gitu, bahwa emang udah kadarnya jodohnya segini. Oke, aku paling terakhir cuman pengen bilang bahwa apapun episode kehidupan kita hari ini itu tuh nggak lepas dari atas izin Allah gitu sih. Ya kembali lagi ke konsep kode dan kodar, bahwa ya udahlah kadar Allah gitu ya. Salah satu dari kita harus berkhianat, harusnya setia, jadinya harus terus kita akhirnya dihadapkan sama pilihan harus bercerai gitu. Dan memang ini nggak mudah, tapi aku yakin sih gitu bahwa karena ini udah ketetapannya, memang ini adalah episode yang dituliskan untuk kita, maka kita bakalan kuat. Dan kita juga berarti ya harus bersyukur nggak diuji dengan ujian-ujian lain. Dan ya udahlah, kita fokus bahwa ini memang harus kita jalanin, ya udah kita ikhlasin. Dan mudah-mudahan episode itu bisa segera berganti dengan episode yang lebih baik, yang lebih menyenangkan gitu sih. Jadi ya menurut aku memang setiap orang ujiannya beda-beda, pahitnya beda-beda, tapi ya pasti hari esok itu masih bisa kita ciptakan, masih bisa kita ikhtiarkan untuk bahagia dengan yang ada gitu ya. Mungkin kalau misalnya membership mungkin masih ada anak-anak, terus kita nggak akan putus juga sama keluarga besar gitu. Jadi ya ke depan tuh masih banyak lah hal yang masih bisa kita nikmati dan syukuri gitu, Mbak. Ya nggak sih? Bismillah. Bismillah. Pasti bisa ya. Oke, udah 3 nih kalau sekarang ya. Oke. Izin, kalau emang teman-teman ada yang setuju tidak setuju, silahkan berdiskusi di kolom komentar, silahkan di subscribe, silahkan di share, nyalain loncengnya. Kita pamit. Mudah-mudahan kontennya bermanfaat. Amin. Dan kalau misalnya ternyata tips kita ada yang kurang, boleh banget kalau pengen ikutan menghibur, jangan lupa ramein kolom komentar. Sampai ketemu di next podcast bersama 1, 2, 3. Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.